Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya berada di lab robotika. Nah, kita diskusi untuk hari ini adalah tentang dasar PLC. Ya, kita menggunakan catatan yang saya gunakan untuk video saya sebelumnya untuk membantu diskusi kita. Oke, saya akan menjelaskan sekilas, terus kemudian nanti kita berangkat dari studi kasus yang kemarin kita sudah selesaikan, baik dengan menggunakan kendali berbasis relay maupun kendali berbasis PLC. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi dalam satu sistem mekatronika itu bisa digambarkan ke dalam blok sistem kendali, di mana ada input, ada proses, ada output, terus kemudian ada sistem mekanik. Nah, input itu berupa tombol dan sensor, sedangkan proses saat kita bicara masalah PLC, maka kita akan coba lihat dari dua sisi. Satu adalah kendali berbasis relay, dan kendali berbasis PLC. Yang ini kemarin saya katakan hard karena programnya pakai kabel, ini soft karena programnya menggunakan software. Nah, di sini logika tadi logika yang nanti kita akan rangkai atau kita akan gambar atau kita akan program itu tadi kalau relay berbasis hard, kalau PLC berbasis soft. Nah, kemudian untuk output yang kita fokus banyak belajar itu dibagi menjadi elektrik, dalam hal ini motor listrik, sedangkan yang kedua adalah elektronumetik, yang ketiga adalah elektrohidrolik. Motor listrik ini akan sangat bermanfaat untuk sistem yang membutuhkan gerak putar, sedangkan elektronumetik, elektrohidrolik ini kita karena punya silinder, kita bisa gunakan untuk gerakan linier dengan lebih mudah, ya tanpa harus mengkonversi gerak putar menjadi gerak linier. Nah, untuk elektronumetik mungkin digunakan untuk daya yang tidak begitu besar, tetapi kecepatannya cukup tinggi. Tetapi untuk elektrohidrolik ini digunakan untuk jika kita membutuhkan daya yang besar, tetapi kecepatannya rendah. Nah, kemudian setelah dari output di sini nanti akan menggerakkan sistem mekanik kita. Ada konveyor, ada feeder, ada meja putar, kemudian ada manipulator, end effector, dan sistem-sistem mekanik yang lain. Nah, ini adalah map dari sebuah sistem mekatronik yang kita gambarkan melalui blok pengendalian yang ada di situ. Nah, kemudian kemarin kita sudah jelaskan ya, kita sudah diskusi bahwa untuk membuat satu rangkaian yang ada di sini, logika pengendalian yang ada di sini, maka kita harus tahu bahasa simbol, terus kemudian ladder diagram atau skematik diagram, dan juga wiring diagram. Nah, bahasa simbol ini sangat penting karena nantinya gambar kita ini akan digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang standar supaya bisa dipahami oleh orang lain. Ada beberapa standar yang kita biasa menggunakan standar ISO, gitu ya. Jadi apa yang ada di gambar di sini menggunakan standar ISO. Jadi kalau teman-teman nantinya akan membaca atau menggambar dengan standar ISO, nanti akan mudah dipahami oleh orang lain yang juga paham tentang standar ISO. Nah, kita akan berangkat dari studi kasus dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita menyelesaikan dengan relay dan nanti juga dengan PLC. Tetapi apa yang nantinya akan kita diskusikan di sini ini menjadi sangat penting bagi teman-teman yang mulai belajar PLC, yaitu tentang normally open dan normaligus. Jadi nanti kita akan fokus diskusinya banyak di sana. Nah, teman-teman, mari kita lihat dari kasus kita. Nah, kasus kita ini adalah sama seperti kemarin. Jika tombol 1 itu ditekan, maka belt conveyor akan maju. Jika tombol 2 ditekan, belt conveyor akan mundur. Tapi jika tombol 3 ditekan, belt conveyor akan berhenti. Berarti ini kalau kita katakan input itu adalah tombol atau sensor, maka tombol yang ada di sini ini merupakan input dari sistem pengendalian kita. Nah,
tombolnya ada 3 yang ada di sini. Terus kemudian belt conveyor. Nah, kalau kita bicara belt conveyor, berarti nanti outputnya yang ada di sini kita menggunakan motor listrik ya untuk menggerakkan dari belt conveyor tadi supaya belt conveyor bergerak maju ataupun bergerak mundur. Nah, ini adalah rangkaiannya dan kita bagi menjadi 2, rangkaian kendali dan rangkaian daya. Nah, rangkaian dayanya kita bagi menjadi 2 juga untuk motor DC, untuk motor AC 3 pas. Ya, motor AC 3 pas di sini adalah motor yang paling banyak aplikasinya di industri. Nah, mari kita lihat dari penyelesaian yang ada di sini. Ini adalah rangkaian standar yang digunakan untuk menjalankan forward, menjalankan reverse, dan menghentikan sebuah motor listrik. Jadi di sini ada 3 buah tombol, tombol 1, tombol 2, tombol 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tombol 1 itu digambarkan normally open, jadi normalnya terbuka. Tombol 2 digambarkan normalnya terbuka. Tombol 3 digambarkan dengan normalnya tertutup. Ya, di dalam rangkaian kita. Jadi kalau tombol 1 normal terbuka artinya nanti kalau ditekan maka dia akan berubah jadi terbuka menjadi tertutup sehingga ada aliran listrik. Tetapi kalau tombol yang normal tertutup, kalau dia ditekan justru malah aliran listriknya terputus. Ya. Nah, di sini tombol 1 jika aktif, maka yang terjadi K1 di sini akan aktif. Ya. Kalau K1 aktif, K1 di sini juga aktif sehingga ini menutup. Nah, kalau ini menutup, K1 yang ada di sini ini adalah sistem penguncian. Sehingga meskipun tombol satunya ini dibuka kembali atau dilepas, K1 ini tetap aktif karena ada aliran listrik dari rangkaian pengunci di sini atau latching, gitu ya. Terus kemudian kalau K1 ini aktif, maka menuju ke rangkaian daya, di sini K1 akan tertutup karena ini adalah kontak normally open. Kalau K1 ini namanya K1 berarti kontak normally opennya K1, di sini akan tertutup. Kalau ini tertutup, maka ada aliran dari plus menuju ke atas, dari bawah menuju ke minus. Motor akan berputar clockwise misalnya gitu ya. Terus kemudian, tetapi kalau yang ditekan itu tombol 2, maka K2 itu yang aktif, sama dikunci. Kemudian kalau K2 aktif, maka ini tertutup, sehingga dari positif itu menuju ke bawah. Dari atas motor ini menuju ke negatif. Tadi positif atas, negatif bawah, sekarang kalau K2 yang aktif, positif itu di bawah, negatif itu yang atas. Ya, nah motor DC itu bisa dibolak-balik arah putarannya dengan membalik polaritasnya. Tadi plus terhubung ke atas, bawah terhubung ke minus, clockwise. Maka kalau polaritasnya dibalik, plus terhubung ke bawah, atas terhubung ke minus, maka putarannya akan menjadi counterclockwise. Jadi konveyornya, kalau K1 di konveyornya akan clockwise, atau konveyornya akan maju, maka di sini ini maju. Kalau di sini ini mundur. Oke. Nah, kalau tombol 3 yang ditekan, kalau misalnya setelah menekan tombol 1, K1 aktif, motor berputar, kalau tombol 3 ditekan, maka aliran listriknya terputus. Sistemnya akan kontaktornya akan mati sehingga ini terbuka, motornya akan berhenti. Nah, di sini ada rangkaian interlock, ya, K1 ke sini, K2 ke sini, ya. Maka di sini kalau K1 aktif, ini K1 ini akan terbuka kontaknya. Kalau K1 ini terbuka, maka K2 ini tidak akan pernah diaktifkan sebelum K1 itu mati, ya. Karena apa? Ini untuk safety. Kalau K1 dan K2 hidup, maka K1 dan K2 hidup bersama-sama, yang terjadi akan menjadi hubung singkat, ya, short. Sehingga di sini diperlukan rangkaian interlock. Rangkaian interlock di sini itu juga berfungsi supaya untuk membalik arah putaran harus dihentikan terlebih dahulu. Ya, dalam sistem mekaniknya mungkin akan berbahaya jika konveyornya maju tiba-tiba langsung digerakkan mundur, maka sistemnya akan berbahaya. Maka sistem interlock ini digunakan untuk safety.
Terus kemudian kalau ini adalah motor DC, maka ini adalah relay K1, K2, ya. Tapi kalau motor AC, maka ini K1, K2 ini adalah kontaktor. Nah, kontaktor yang ada di sini, ini K1, ini akan terhubung ke kontak dayanya K1. K1 ini akan terhubung sehingga R terhubung ke U, S terhubung ke V, T terhubung ke W. Maka motor akan clockwise. Nah, motor AC 3 pas, dia akan berbalik arah putarannya jika 2 dari 3 fasenya dibalik. Maka kalau K2 yang aktif, maka di sini kontak K2 itu menghubungkan R ke W, menghubungkan T ke U, S dihubungkan tetap ke V. Nah, R sama T-nya ini kita balik. Maka 2 dari 3 fasenya terbalik, putaran motor akan menjadi terbalik. Nah, apa yang sekarang mau kita diskusikan adalah tombol 3. Jadi tombol 3 ini kita gambarkan normally close. Ya, normally close. Bukan kita gambarkan normally open. Ya, jadi secara hardware tombolnya ini normally close. Jadi tombol 1 ini normally open, ya. Ini adalah NO. Ini adalah NO, sedangkan tombol 3 ini adalah NC. Ya. Nah, normally close ini biasanya digunakan untuk safety juga. Ya, untuk menghentikan misalnya tombol emergency stop, tombol stop itu biasanya dihubungkannya secara normally close. Supaya apa? Supaya jika terjadi problem di dalam rangkaian, misalnya kabelnya ini terputus, maka otomatis sistemnya ini akan berhenti. Nah, problem terjadi apabila tombolnya yang ada di sini digambarkan dengan normally open, nanti kita menggunakan relay, kita nanti akan diperlihatkan di dalam PLC kita nanti bagaimana yang terjadi. Oke ya. Sekarang apa yang tadinya sudah kita gambarkan di sini akan kita selesaikan dengan menggunakan relay. Ya. Dengan menggunakan PLC. Nah, ini adalah PLC-nya, kita menggunakan CP1E N30DRA gitu ya. Maka di sini power supply, kita membutuhkan power supply. Ini adalah 220 VAC. Terus kemudian saya menggunakan power supply ini plus minus 24 VDC. Di sini saya juga menggunakan plus minus 24 VDC. Maka kita gambarkan sekarang tombol. Nah, sekarang ini tombol, ada 3 buah tombol. Hardware-nya kalau di sini ini semuanya dirangkai pakai kabel. Tetapi kalau kita bicara PLC, maka nanti input dan output-nya itu digambar menggunakan wiring diagram, sedangkan programnya menggunakan schematic diagram atau ladder diagram. Nah, kalau yang ada di sini, baik input maupun output, itu semuanya digambarkan menggunakan ladder diagram atau schematic diagram. Nah, sekarang kita tombol 1. Kamennya misalnya kita hubungkan ke negatif, maka di sini positif. Ini adalah tombol 1-nya. Terus kemudian ini adalah tombol 2-nya. Nah, sekarang kalau di sini ini tombol 3-nya, karena di sini normally close, maka kita akan gambarkan itu secara normally close. Ya, terus kemudian kita COM di sini saya hubungkan ke plus, ini adalah kontaktor K1, terus COM ini ke plus, ini kontaktor K2. Ya, ini K1, ini K2. Ya, jadi tadi ini outputnya Anda lihat ini kontaktor. Ini kita gambarkan di sini. Terus kemudian input tombol 1, tombol 2, tombol 3 kita gambarkan di sini. Ini adalah TB1, TB2 dan TB3. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan program kita? Nah, kita menggambarkannya seperti ini.
Ya, saya gambar dulu. Ini adalah 00. Ini adalah 0002. Ini 02. Ini 0000. Ini 0001. Ini adalah tombol 1. Ini adalah tombol 2. Ini adalah tombol 3. Ini adalah tombol 3. Ya. Terus ini adalah 100. Ini adalah K1, ini 100.02, ini adalah K2, ini adalah 100.00, ini 01, ini 100.01, ini 100.00, ini 100.01. Ya, Anda lihat di sini, ya. Ya, ini tombol 3. Ini kan kita gambarkan normally close di sini. Nah, di sini tombol 3 di dalam program kita, kenapa kok digambarkan normally open? Ya. Kenapa digambarkan normally open? Itu karena kita di sini hardware-nya itu digambarkan normally close. Kalau misalnya hardware-nya di sini kita gambarkan dengan normally open, ya, sehingga hardware-nya di sini beda. Ini hardware-nya normally open, normally close. Ini semuanya normally open, maka programnya yang ada di sini ini adalah normally close. Oke. Nah, permasalahan terjadi apabila ini kita gunakan normally open, programnya ini normally close, ini sistemnya akan sama dengan sistem yang ada di sini dan dia akan berjalan juga sama dengan yang ada di sini, ya. Ini rangkaian dayanya sama dengan ini, ya. Kalau di sini ini rangkaian programnya, kendalinya, rangkaian dayanya sama. Nah, sekarang apa yang terjadi? Misalnya, ya, kita sudah menggambarkan ini normally open. Tiba-tiba di sini kabelnya putus. Ya, kabelnya putus. Maka saat kita menekan tombol 100 aktif, ya, tombol 1 100 aktif, K1 aktif. Ya, kalau K1 aktif maka motornya berputar. Ya. Tapi kita tidak tahu bahwa tombol di sini kabelnya putus. Maka kalau misalnya di sini ada bahaya, motornya sudah berputar, ini kita tidak bisa menghentikan. Ya. Karena apa? Karena di sini kabelnya putus. Kalau kabel di sini putus, kalau tombol ini kita tekan, maka yang terjadi 02 ini tidak akan pernah aktif. Maka tombol 3 yang ada di sini, ini tidak akan pernah mati. Jadi untuk mematikan ini listriknya harus dimatikan. Nah, itu gunanya kenapa saat kita ingin tombol stop atau tombol emergency stop, kenapa kita hubungkannya itu secara normally close. Jadi kalau di sini misalnya ini tombolnya normally close, di sini tadi programnya normally open, ya, maka yang terjadi di sini, kalau kabelnya ini putus, maka motor tidak akan pernah bisa dihidupkan, sehingga sistemnya menjadi lebih aman. Ya, sistemnya lebih aman. Jadi kita harus memahami di dalam program PLC kita dan juga di dalam hardware kita, gitu ya. Kenapa? Kalau tidak, maka kita akan bingung. Nah, ini kenapa kok tadi programnya ini normally open, sedangkan di sini kan kemarin kita belajar kalau di sini ini adalah
rangkaiannya seperti ini, maka di sini juga digambarkan yang sama dengan rangkaian relay. Tapi Anda harus tahu, di sini hardware-nya normally close sama dengan yang ada di sini. Kalau di sini hardware-nya normally open, maka programnya sama yang ada di sini. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ini adalah hardware. Ya, hardware-nya. Terus ini adalah logikanya. Terus ada programnya. Kalau hardware-nya itu normally open, ya, hardware-nya ini normally open, logika yang kita inginkan itu open, maka programnya juga open. Kalau hardware-nya itu adalah normally open, tetapi logikanya normally close, jadi kita ingin ditekan mati, maka di sini digambarkannya adalah normally close. Kalau hardware-nya itu normally close, logikanya juga normally close, maka programnya adalah normally open. Kalau hardware-nya itu normally close, logikanya ingin normally open, maka di sini adalah normally close. Nah, kasus yang ada di sini, hardware-nya normally close. Logika yang diinginkan adalah normally close. Ya, karena apa? Tombol ditekan, mati. Maka itu logika normally close. Maka programnya harus normally open. Jadi logika yang ada di sini antara hardware sama program yang ada di sini itu menggunakan baris yang ketiga di sini. Ini adalah normally close. Logikanya normally close. Logikanya itu jadi cara berpikirnya program itu bahwa tombol ditekan mati, kan ini kan fungsinya sebagai tombol stop. Tombol ditekan mati itu kan logika normally close. Logika normally open itu tombol ditekan dia justru hidup. Ya, maka ini hardware-nya normally close, logikanya normally close, maka programnya adalah normally open. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman yang baru saja mempelajari tentang PLC, bahwa kalau di dalam PLC ada wiring diagram sama ada schematic diagram atau ladder diagram. Ya, nah di sini ini adalah hardware-nya yang ada di wiring diagram. Ini logika yang kita inginkan. Ini adalah program yang kita gambarkan. Nah, silahkan dipahami. Semoga informasi ini bermanfaat. Sukses selalu. Terima kasih.